ったくもう、どうやって高級から出るのよ。簡単だぞ。もうすっごく連れてきてくれたの？はい。レディはお目が高い。Hola Prabu alias para wibu, balik lagi sama gua Pomni. Ya Prabu, di episode sebelumnya Who Made Me a Princess, yaitu episode 12-nya, ditutup dengan skin romantis antara Ati dan Lukas. Yap, dimana ada sebuah hal yang mengganjal juga di bagian akhirnya ini, yaitu berupa ada sihir hitam yang menempel pada Ati dan juga bapaknya si Claude, yang dimana si Lukas itu bisa melihatnya ya, karena si Lukas ada seorang penyihir yang hebat dan juga penyihir legendaris. Makanya dia bisa melihat atau kena sihir itu. Tapi ini tuh menurut gua, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada aura kekuatan sihir yang kuat semenjak kedatangannya si Janet ke kerajaannya si Ati ya, dan juga bapaknya. Itu sih kemungkinan aja menurut gua, karena setelah si Janet itu datang, makanya ada gelombang sihir hitam itu yang menempel pada Ati dan Papa Claude. Oke, mau tahu kelanjutannya? Langsung saja kita bahas Who Made Me a Princess di episode berikutnya, yaitu episode 13 yang akan datang nanti ya. Kita langsung saja di manhwanya WMMAP chapter 40-41. Let's go Prabu. Di chapter 40, dimana diawali saat si Ati sedang belajar di pagi hari dan dia tampak bosan karena dia sangat jenuh di dalam istana saja. Si Ati pun ingin bermain keluar gitu. Kata Lukas, kenapa tidak keluar saja? Tapi si Ati masih bingung karena dia tidak diizinkan oleh ayahnya ya. Jadi si Ati pun diajak saja langsung oleh si Lukas keluar istana menggunakan sihirnya. Tapi sebelum itu, karena dia takut ketahuan dengan gaunnya yang sebagai seorang putri, Lukas pun merubah bajunya menjadi baju seorang gadis biasa, gadis desa. Dan Lukas juga merubah bajunya juga ya menjadi baju yang biasa saja gitu, agar mereka tidak tampak mencurigakan dan tidak menjadi pusat perhatian di luar sana. Walaupun si Ati menggunakan kostum biasa, yaitu baju seorang gadis desa, tapi si Ati tetap kelihatan menawan ya dan anggun. Bajunya juga bagus gitu, kostumnya sangat cocok di Ati. Dan juga si Lukas juga kostumnya juga bagus, cocok di Lukas. Dan mereka pun berjalan-jalan melihat pasar di luar sana. Sebenarnya si Lukas ini sudah dari lama pengen keluar ngajak si Ati jalan-jalan, cuman belum kesampaian aja gitu. Baru sekarang dia bisa mengajak Ati keluar untuk melihat-lihat suasana di luar sana ya. Mereka berdua kelihatan sangat cocok sekali dengan busana kostum yang sekarang ini. Jadi vibesnya ke negeri dongeng banget gitu. Karena takut ketahuan oleh pengawal kerajaan dan juga Felix dan bapaknya si Ati, si Lukas pun berkata untuk Ati agar lebih cepat karena waktunya itu tidak banyak ya. Ati dan Lukas pun melihat-lihat di pasar itu banyak sayuran dan juga makanan-makanan yang enak. Ati pun ingin membeli makanan tersebut dan memakannya. Nah, sesampainya mereka di toko es krim, mereka pun memesan makanan yang sangat enak yang dipilih oleh Ati, yaitu adalah sebuah jajanan yang manis ya, yang disukai oleh Ati. Ati pun ingin memesan makanan-makanan yang sangat enak dan manis, yaitu jajanan manis ya yang disukai oleh si Ati. Tapi uangnya si Lukas ini cuma recehan sedikit banget. Apakah cukup? Si Ati yang kebingungan mau pesan makanan apa karena semuanya terlihat enak. Dan si Lukas pun akan tetap menuruti kemauan si Ati meskipun itu mahal ya, karena si Lukas ini punya perasaan terdalam pada si Ati, jadi dia akan selalu menurutinya. Nah, di sini walaupun uangnya si Lukas ini hanya memiliki koin sedikit ya, jadi si Lukas bisa menggandakan koin emasnya hanya dengan sekejap menggunakan sihirnya. Tapi meskipun itu adalah ilegal kata Ati,
Bagaimanapun itu, si Ati pun tetap menerimanya karena dia juga ingin makanan manis tersebut. Padahal kan di peraturan Obelia, barang siapa yang membuat uang palsu maka akan dihukum dengan salah satu tangannya dipotong, barang berharganya disita, dan 30 tahun diharuskan melakukan kerja paksa. Tapi itu hanyalah peraturan ya, Ati pun akan tetap menerima apa yang terjadi. Lukas yang sedang mengamati Ati dan memperhatikan si Ati yang sedang memesan makanan yang katanya makanan itu adalah makanan terenak yang dibilang orang-orang. Tiba-tiba saja ada si Ezekiel dan si Janet, di mana si Lukas melihat si Ezekiel dan si Janet itu. Dan si Ezekiel pun sedang mengobrol dengan si Janet. Tapi si Ezekiel merasa dia tampak melihat seseorang yang dia kenal. Siapa lagi kalau bukan Tuan Putri Athanasia ya. Si Ati yang bisa mengalihkan perhatiannya si Ezekiel. Si Ati pun takut ketahuan, jadi dia menutupi mukanya menggunakan buku. Dan pada akhirnya pun si Ezekiel dan si Janet ini pergi ya. Ati pun merasa lega. Nah, selepas itu si Ati pun mengunjungi toko burung ya, peliharaan. Dan dia melihat banyak sekali burung-burung yang cantik, yang berkicau. Kata si Ati, imutnya. Dan si pedagang burung itu merekomendasikan burung biru, yaitu burung yang bisa mengantarkan pesan. Si Ati pun melihatnya dan dia kagum. Dan ada yang memanggil si Ati. Mungkinkah Anda Tuan Putri? Ternyata itu adalah Ezekiel. Kata Ezekiel, permisi, apakah saya mengenal Anda? Si Ati pun langsung kaget. Dan di sini si Lukas malah sedang menatap burung elang tersebut ya. Kwek kwek kwek. Dan si Janet ini kasihan banget ditinggal gitu aja. Dia ngomong sendiri, Ezekiel, bagaimana kalau yang ini? Dia menanyakan tentang pita yang dipilih oleh si Janet itu. Di belakang si Janet pun ada seorang pria yang berjubah hitam dan berambut hitam, yaitu pria yang ada di debut tantenya si Ati. Balik lagi ke si Ezekiel dan si Ati di toko burung tersebut. Si Ezekiel pun langsung berkata, permisi, apa saya mengenal Anda? Kata Ezekiel. Dan si Ati pun kaget ya. Dia langsung saja memberikan burung itu ke si Ezekiel. Dan si Ezekiel pun juga kaget, tiba-tiba diberikan burung tersebut gitu. Si Ati pun langsung berlari. Kata Ezekiel, tunggu. Kata Ati, kau pikir aku bakalan menunggu? Dan si paman burung itu pun kebingungan. Kemana nona muda yang barusan berdiri di sini? Si Ezekiel yang terdiam sambil memegang burung di dalam kandangnya itu, karena dia hanya cukup tahu, dia tersenyum saja karena itu adalah Ati. Dia sangat jelas ya, dia sudah tahu kalau si Ati itu seperti apa, karena dia sudah bertemu beberapa kali sebelum hari debut tantenya si Ati itu. Si Lukas yang melihatnya dan cemburu karena dia tidak suka melihat kedekatan si Ati dengan Ezekiel. Dan si Lukas berkata, sungguh haruskah aku menyingkirkan bocah ini? Kata si Lukas. Nah, di WMMAP Kaptal 41-nya, langsung saja di bagian si Zenith yang sedang memilih aksesoris yang sangat dia sukai. Si Zenith sedang melihat-lihat ya, tiba-tiba saja ada si pria berjubah hitam tadi. Pria misterius tersebut berkata, Nona, apakah itu untuk hadiah? Kata si pria itu. Si Zenith pun dengan polosnya menanggapinya sambil terkejut. Ah iya, kata Zenith. Itu adalah pertama kalinya bagi Zenith berbicara dengan orang asing ya, saat di luar sendirian lagi si Zenithnya. Kata si Zenith, kuasa itu akan baik-baik saja karena dia tidak mengenalnya. Padahal pria ini sangat misterius. Pria ini juga dekat dengan si paman putih bapaknya si Ezekiel. Si Zenith membeli itu untuk hadiah kepada si Ati ya. Dia sangat menyayanginya meskipun si Ati belum menganggap si Zenith adalah sebagai saudarinya. Si Zenith sangat sayang sekali kepada Ati meskipun si Ati belum menganggap si Zenith sebagai saudarinya. Tapi mereka terlihat akrab saat di pesta teh. Tapi sesaat diperhatikan oleh si Zenith, si paman berjubah hitam itu mengingatkannya dengan Papa Claude. Dan dia pun terdiam ya, karena ingat kepada si Claude ini yang tidak menganggapnya sebagai putrinya.
dan si pria itu memasukkan sihir hitam kepada pita tersebut. Tanpa sepengetahuannya si Zenith pun hanya terdiam. Sebenarnya pita itu sudah dipilih oleh Zenith, tapi si pria itu hanya memasukkan sihir hitam saja kepada pita itu. Sepertinya dia punya niatan jahat kepada Ati. Pria itu berpura-pura baik dan berkata-kata untuk memuji mereka ya, dan mengatakan itu akan menjadi hadiah yang sangat bermakna bagi si Ati gitu, supaya si Zenith pun tidak curiga kepada pria itu. Si Zenith yang polos melirik pria itu dan memikirkan bahwa pria itu mirip dengan bapaknya Claude. Mungkin hanya sekilas saja sih. Pada akhirnya pun si Zenith sudah membungkus pita tersebut untuk hadiah kepada si Ati. Dan si pria misterius ini menatap Zenith dengan tersenyum. Si Zenith yang merasa dia seperti ditertawai oleh pria misterius itu. Dan kita balik lagi ke si Ati yang sedang kebingungan. Karena si Ati berlari terlalu jauh ya, jadi dia bingung kemana dia pergi. Si Ati yang sedang berlari dan dia sampai di toko buku untuk bersembunyi dari si Ezekiel. Tiba-tiba saja ada bapak-bapak tua yang berkata kalau dia dikutuk. Si Ati dengan kebingungannya, kenapa si kakek tua itu mengatakan seperti itu? Kata si Ati. Dikutuk? Kata si bapak-bapak itu. Iya, dikutuk oleh seseorang yang menginginkan kemalangan jatuh kepadamu, Nona, kata si kakek tua itu ya. Si Ati langsung terdiam dan dia masih bingung juga. Si Ati pun bertanya, Tuan, apakah Anda penyihir hitam? Kata si kakek itu, iya dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi, tapi dulu dia pernah ya. Si Ati menanyakan kutukan apa yang akan terjadi pada dia. Dan si kakek tua itu menjelaskan, kutukan yang akan didapatkan oleh si Ati adalah kutukan yang sangat rumit dan juga halus. Dan juga di luar batas kemampuannya si kakek itu untuk dipahami ya, karena terlalu rumit sekali gitu. Si Ati yang tidak percayaan, dia mengira pria ini hanyalah penipu. Karena dia kenapa bisa ada di tempat seperti ini kan nih gitu ya. Jadi si Ati menganggap pria itu adalah penipu gitu. Dia hanya berpura-pura saja. Si Ati yang sedang memegang buku sihir tingkat pemula dan si kakek tua itu mengatakan jangan menyentuh barang seperti itu. Kata si kakek tua itu, walaupun si Ati menggunakan berbagai cara, tapi pada akhirnya si Ati akan menerima bayaran dari menggunakan sihir hitam. Si Ati langsung kaget karena dia memegang buku tersebut. Si Ati pun menanyakan suatu hal kepada kakek itu. Dia bertanya, kalau dulunya seorang penyihir hitam si kakek itu, dia pengen mendengar pendapat dari si kakek tua itu. Jika seorang anak yang sedang dikandung diberikan sihir hitam, apakah anak itu juga akan mengalami kemalangan, kata Ati. Tapi si kakek tua itu tidak pernah mendengar hal seperti itu seumur hidupnya ya. Tapi setahunya sihir hitam itu tidak akan menciptakan, tapi melainkan menghancurkan. Seorang anak yang dikandung bersamaan dengan sihir hitam sudah pasti terkutuk. Anak itu harus menanggung banyak hal untuk bisa menghilangkan kutukan tersebut ya. Dan mengandalkan kekuatan yang membawa kemalangan hanya akan mengakibatkan efek yang tidak bisa hilang. Si Ati pun langsung ketakutan, kata Ati. Tapi kata si kakek tua itu, seorang gadis seperti Ati tidak seharusnya ada di tempat seperti ini. Dan si kakek tua itu menyuruh si Ati pulang. Dia tidak akan menjual apapun kepada si Ati ya, karena si kakek itu merasa kasihan. Kakek itu merasa kasihan kepada si Ati dan dia berkata, pulanglah, aku tidak akan menjual apapun padamu, Nona. Si Ati pun diusir begitu saja. Si Ati masih memikirkan kata-kata yang dikatakan oleh kakek tua tersebut. Dia masih kebingungan begitu dengan kata-kata yang tadi dikatakan kakek itu ya. Si Ati berpikiran bahwa novel Lovely Princess akan berakhir happy ending. Si Ati memikirkan hal yang dulu dia pikirkan tentang si Claude dan Zenith yang hidup bahagia. Pikirannya tak karuan kemana-mana. Dia hanya ketakutan ya si Ati. Dia takut terjadi hal buruk kepadanya. Kata si Ati, kalau begitu apa yang terjadi kalau novelnya tamat? Nah Prabu, ternyata ada kelanjutannya lagi di UMMAP chapter 42-nya. Let's go, langsung saja kita bahas.
Di chapter 42-nya, setelah si Ati melihat-lihat, dia dibelikan es krim oleh si Lukas. Mereka berdua pun akan segera pulang. Si Lukas berkata, "Kita akan pulang sekarang kalau kau sudah selesai melihat-lihatnya," kata Lukas. Tiba-tiba saja si Ati malah memegang tangannya si Lukas. Si Lukas pun langsung kaget ya. Si Lukas langsung melepaskan tangan si Ati. Kata Lukas, "Hei, berhenti memegang tanganku seperti itu." Si Ati langsung diam dan dia kaget sekali karena si Lukas tidak ingin dipegang tangannya. Dipikir si Ati kalau teleportasi harus berpegangan tangan, ternyata tidak perlu juga. Ati yang merasa kebingungan karena itu hanya tangan, kenapa si Lukas sampai sebegitunya ya? Apa karena si Lukas ini kaget gitu, dia malu kepada si Ati karena dia sekarang punya perasaan kepada si Ati. Nah, tiba-tiba saja si Lukas malah megang tangan si Ati. Sebaliknya ya, si Lukas, "Ya sudah, kalau begitu," mereka pun langsung saja berteleportasi ke kamar si Ati. Sikapnya si Lukas memang selalu berubah-ubah. Si Ati pun makanya suka bingung gitu. Si Ati pun kembali ke kamarnya ya, di istana, dan dia disambut oleh kembarannya. Si Ati pun kaget dan dia juga kagum. Mukanya sama, kata Ati. Padahal itu hanyalah boneka yang ditinggalkan oleh si Lukas yang mirip dengan Ati agar tidak ketahuan kalau si Ati itu keluar ya. Tapi si Ati berpikiran boneka itu bisa menjadi saudari kembarnya karena si Ati merasa kesepian di istana. Si Lukas pun dengan sombongnya berkata, "Semua berkat kehebatanku, aku bahkan tidak berusaha sekelas itu." Tapi kenapa si Lukas membuatkan boneka yang letoy untuk latihan dansanya si Ati waktu itu ya? Si Ati masih terkagum sambil memakan es krim. Dia masih mengatakan, "Sungguh ini mirip banget," kata Ati. Kata si Lukas, "Tentu saja karena itu dibuat sesuai dengan dirimu." Dan si Ati pun bertanya kepada Lukas, "Aku secantik ini?" Si Lukas pun dengan malu-malu ingin mengatakan, "Tentu saja," gitu. Tapi si Lukas malah terdiam. Si Ati pun memuji si Lukas. Dan si Ati terus memperhatikan boneka yang mirip dengannya karena dia sangat suka sekali. Karena si Lukas merasa kesal karena si Ati terus memperhatikan boneka itu, karena bagi si Lukas si Ati itu hanya satu untuknya. Dia pun langsung menghancurkan boneka itu, menghilang begitu saja. Si Lukas pun merasa tidak suka dan dia menghilangkan boneka tersebut. Si Ati yang kesal kenapa si Lukas menghilangkan boneka itu. Dan tiba-tiba saja saat boneka itu hilang, si Ati pun langsung berubah pakaian dan menjadi pakaian yang dipakai boneka tersebut ya, memakai kostum yang sebelumnya dia berubah, kostum berwarna kuning, gaun yang indah dan cantik elegan. Si Lukas yang menatap Ati sambil tersenyum membuat Ati tersipu malu dan terdiam. Oke Prabu, sampai sini dulu pembahasan anime Who Made Me a Princess-nya di episode 13-nya ya. Dan sampai di chapter 42 dulu. Kita lanjut di next episode dan next chapter. Jangan lupa ditonton ya animenya episode 13. Nanti loh, bye-bye. Yuk, hontonin arigatou desu.